Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang penuh berkah ini. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah monumental dari sejarah Islam. Kisah yang bukan hanya menggugah hati, tapi juga mengajarkan nilai keimanan dan keteladanan sejati. Inilah kisah tentang seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Sosok yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Seorang pahlawan yang keberaniannya menembus batas manusia biasa. Ketulusannya menembus ruang waktu, dan keimanannya menjadi cahaya abadi bagi umat Islam dari masa ke masa. Beliau adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Rasulullah yang dikenal dengan julukan mulia Aminul Ummah, artinya orang paling terpercaya di antara seluruh umat ini. Julukan tersebut bukan hanya gelar kehormatan, tetapi pengakuan akan kesucian hati dan kejujuran yang tak tergoyahkan. Abu Ubaidah hidup bukan untuk kemegahan, melainkan untuk menegakkan amanah Allah. Ia dikenal karena kelembutan sikap, kearifan dalam mengambil keputusan, dan ketegasannya dalam menegakkan kebenaran tanpa pamrih duniawi sedikitpun. Julukan Aminul Ummah bukan sekadar sanjungan manusia, tetapi pengakuan suci yang keluar dari lisan Rasulullah SAW sendiri. Ketika Nabi memberikan gelar, itu bukan karena kedekatan pribadi semata, melainkan karena keistimewaan iman yang Allah tanamkan dalam diri sahabat itu. Abu Ubaidah adalah cerminan dari seorang mukmin sejati, jujur, amanah, dan berjiwa lembut namun kuat. Gelar itu menjadi simbol kehormatan yang menunjukkan bahwa di sisi Rasulullah, ia memiliki tempat yang sangat tinggi. Suatu hari, delegasi dari Najran datang kepada Rasulullah SAW. Mereka meminta seorang guru yang dapat dipercaya untuk mengajarkan agama Islam dengan benar dan penuh kebijaksanaan. Rasulullah menjawab dengan penuh keyakinan, sesungguhnya orang yang paling terpercaya di antara umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebuah kalimat singkat yang mengandung makna dalam, bahwa sosok ini bukan hanya dikenal karena keberanian, tetapi karena kejujuran dan keikhlasan yang diakui langsung oleh utusan Allah. Bahkan Umar bin Khattab, sahabat yang dikenal tegas dan kuat, pernah mengungkapkan betapa ia mendambakan gelar mulia yang disematkan kepada Abu Ubaidah. Bagi Umar, kepercayaan Rasulullah adalah kemuliaan yang lebih tinggi dari kekuasaan dunia. Ucapan itu menunjukkan betapa tinggi kedudukan Abu Ubaidah di hati para sahabat. Mereka memandangnya bukan hanya sebagai teman seperjuangan, tetapi sebagai panutan dalam kejujuran, ketenangan, dan kebersihan hati. Ia menjadi sosok yang dihormati bukan karena pangkat, melainkan karena ketulusannya. Namun, kehebatan Abu Ubaidah tidak berhenti pada sifat amanah semata. Di balik kelembutannya, tersimpan jiwa seorang pejuang sejati. Ia berani berdiri di garis depan medan perang, menegakkan kalimat Allah tanpa gentar menghadapi kematian. Ia memimpin dengan penuh kasih, menasihati dengan hikmah, dan berjuang dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Abu Ubaidah bukan hanya teladan moral, tetapi juga lambang keseimbangan antara kelembutan hati dan ketegasan prinsip dalam menegakkan keadilan. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Abu Ubaidah dipercaya memegang tanggung jawab besar sebagai Amirul Umara, panglima tertinggi seluruh pasukan muslim. Di bawah komandonya berdiri para jenderal tangguh seperti Khalid bin Walid, sang pedang Allah. Dengan kebijaksanaan dan kepemimpinannya, pasukan Islam meraih banyak kemenangan gemilang. Namun, kemenangan itu tidak membuatnya sombong. Ia memimpin dengan kelembutan, menolak pujian, dan senantiasa menisbatkan semua keberhasilan kepada pertolongan Allah semata. Di balik jabatan tertinggi yang diembannya, tersimpan kerendahan hati yang menakjubkan. Abu Ubaidah tak pernah menggunakan kekuasaan untuk kemegahan diri atau kepentingan pribadi. Ia selalu berjalan di tengah prajuritnya, makan bersama mereka, dan tidur di tanah seperti yang lain. Tidak ada perbedaan antara panglima dan pasukan. Semua disatukan oleh keimanan dan cinta kepada Allah. Kesederhanaannya membuat para sahabat kagum. Ia benar-benar memimpin, bukan dengan perintah, tetapi dengan keteladanan. Namun perjalanan hidupnya tidak lepas dari ujian berat. Dalam Perang Badar, perang pertama dan paling menentukan dalam sejarah Islam, Abu Ubaidah diuji bukan hanya dengan pedang dan darah, tapi juga dengan dilema hati. Ia berhadapan dengan musuh yang sangat dekat,
keluarganya sendiri. Di saat orang lain berperang melawan bangsa Quraisy, Abu Ubaidah berperang melawan rasa cintanya kepada darah dagingnya demi menegakkan keimanan, sebuah ujian yang mengguncang batin siapapun. Namun, ia tetap memilih jalan Allah. Di medan Badar yang panas dan menegangkan, ayah Abu Ubaidah, yang masih kafir, terus memburunya dengan pedang terhunus. Ia mencoba memaksa anaknya berpaling dari Islam. Namun Abu Ubaidah tetap teguh, berlari menghindar, hingga akhirnya terpaksa menghadapi sang ayah sendiri. Dengan air mata dan keteguhan iman, ia mengayunkan pedangnya, menegakkan kalimat La ilaha illallah di atas segala ikatan duniawi, sebuah peristiwa yang mengukir namanya dalam sejarah iman. Pengorbanan besar itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Mujadilah ayat 22, yang memuji mereka yang mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya di atas cinta kepada keluarga dan darah daging. Abu Ubaidah menjadi simbol sejati ayat ini. Ia membuktikan bahwa keimanan bukan sekadar ucapan, tetapi keputusan berat yang mengorbankan hati demi kebenaran. Keputusannya menjadi bukti cinta yang tulus kepada Allah. Sebuah cinta yang tak tergoyahkan oleh hubungan duniawi apapun. Dalam perang Uhud, ketika wajah mulia Rasulullah SAW terluka oleh serpihan besi dari baju zirah, Abu Ubaidah berlari menghampiri beliau dengan penuh cinta dan ketakutan. Ia tak sanggup melihat Rasulullah menderita, namun juga takut melukai beliau lebih dalam. Dalam perang Uhud, ketika suasana genting dan pasukan muslim terdesak, wajah mulia Rasulullah SAW terluka oleh serpihan besi dari baju zirah. Abu Ubaidah yang berada di dekat beliau langsung berlari. Air matanya menetes melihat darah mengalir dari wajah yang dicintainya. Hatinya bergetar antara takut melukai dan keinginan menyelamatkan. Namun cintanya kepada Rasulullah membuatnya tak gentar menghadapi bahaya demi menghapus penderitaan Nabi tercinta itu. Dengan keberanian dan cinta yang luar biasa, ia mencabut serpihan besi itu menggunakan giginya sendiri. Darah menetes dan dua gigi depannya patah, namun ia tersenyum. Karena luka itu menjadi saksi cintanya kepada Rasulullah yang tak ternilai oleh apapun. Dengan keberanian yang melampaui rasa sakit, Abu Ubaidah mencabut serpihan besi itu menggunakan giginya sendiri. Darah Rasulullah membasahi tangannya, dan dua gigi depannya patah karena kuatnya tarikan. Namun ia tak mengeluh sedikit pun. Ia justru tersenyum, seolah menganggap luka itu sebagai kehormatan. Sejak hari itu, dua gigi patahnya menjadi tanda cinta dan kesetiaan abadi, simbol kasih yang tak pernah luntur terhadap kekasih Allah, Rasulullah SAW. Meski menjadi panglima besar, kehidupan Abu Ubaidah jauh dari kemewahan. Rumahnya sederhana, tanpa hiasan, tanpa perabot berlebihan. Ia menolak segala bentuk kemegahan dunia, hidup hanya dengan yang cukup. Bagi Abu Ubaidah, kemuliaan bukan terletak pada harta, tetapi pada ketenangan jiwa dan kebersihan hati. Kesederhanaannya menjadi cermin betapa dunia tidak pernah memikatnya. Ia hidup dengan penuh rasa syukur dan menganggap segala nikmat hanyalah titipan Allah. Ketika Khalifah Umar bin Khattab mengunjunginya di Syam, beliau tak kuasa menahan tangis. Rumah sahabatnya yang agung itu begitu sederhana. Hanya ada pedang, perisai, dan pelana kuda. Tak ada kasur empuk, tak ada tirai mewah, hanya kesunyian yang penuh berkah. Umar menatapnya dengan mata basah dan berkata, "Wahai saudaraku, dunia telah mengubah banyak orang, namun tidak dirimu." Kesederhanaan itu membuat Umar tersadar bahwa kemuliaan sejati ada dalam hati yang bersih dari cinta dunia. Kata-kata Umar bin Khattab itu menjadi saksi akan kemurnian jiwa Abu Ubaidah. Meski hidup di tengah kemenangan besar dan kekuasaan yang luas, ia tidak pernah tergoda oleh gemerlap dunia. Hatinya tetap tunduk dan berserah kepada Allah. Ia tidak melihat kekuasaan sebagai kehormatan, tetapi sebagai amanah. Hingga akhir hayatnya, Abu Ubaidah tetap memegang prinsip bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara, dan kemuliaan sejati hanya ada di sisi Allah. Menjelang akhir hidupnya, ujian besar datang kembali. Wabah Sa'un melanda wilayah Syam, menewaskan ribuan orang. Khalifah Umar segera menulis surat, memintanya pulang ke Madinah demi keselamatan.
Namun dengan lembut, Abu Ubaidah menolak. Ia tidak ingin meninggalkan pasukannya yang sedang berjuang melawan wabah. Ia memilih tetap berada di antara mereka, menenangkan hati yang ketakutan, menuntun mereka dalam doa, dan sabar menghadapi takdir Allah. Hari-hari terakhirnya dihabiskan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Tubuhnya mulai lemah, namun lisannya terus berzikir. Ia menenangkan prajuritnya, berkata bahwa mati karena wabah di jalan Allah adalah syahid, kematian mulia yang Allah janjikan. Ia tidak menyesali takdirnya sedikit pun, justru bersyukur bisa wafat bersama orang-orang yang ia cintai karena Allah. Abu Ubaidah wafat dengan senyum di wajah, meninggalkan teladan abadi tentang iman dan keteguhan hati. Demikianlah akhir perjalanan seorang pahlawan sejati, Abu Ubaidah bin Jarrah, sang Aminul Ummah. Ia wafat di tengah prajuritnya, tetap setia hingga hembusan napas terakhir. Ia bukan hanya panglima besar, tetapi simbol kejujuran, kesetiaan, dan kerendahan hati. Kehidupannya adalah pelajaran berharga tentang arti pengorbanan, keteguhan iman, dan kepemimpinan yang tulus. Semoga kisah beliau menjadi cermin bagi kita untuk hidup dengan amanah, keikhlasan, dan cinta kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.